Baiklah, hari ini kita akan mempelajari sistem operasi lebih ke Windows 10 ya. Materi hari ini ialah managing the Windows X environment. Jadi apa yang akan kita pelajari ialah tentang configure mobility action, yaitu tentang configure offline file police, configure power police, configure Windows to go, configure things option, configure Wi-Fi direct, files, power CFG, sign and center. Kemudian ada materi configure remote connection yang akan mempelajari tentang configure remote authentication, configure remote desktop setting, configure VPN connection and authentication, enable VPN reconnect, configure broadband tethering. Nah, pada materi ini juga banyak praktis ya yang akan diarahkan nanti ke buku yang kita pakai sebagai sumber. Jadi nanti ada praktis pada halaman-halaman yang harus kita ikutin step by step. Nah, configure the Windows 10 operating system. Setelah Windows 10 diinstal, langkah penting berikutnya adalah konfigurasi ya. Nah, jika mesin Windows 10 tidak dikonfigurasikan dengan benar, mungkin tidak berjalan dengan benar. Ketika Anda adalah administrator TI untuk suatu perusahaan, Anda perlu memastikan bahwa sistem klien Windows dikonfigurasi dengan benar. Jadi sebenarnya itu setelah kita install Windows ya dengan berbagai cara yang materi-materi sebelumnya. Jadi kan kalau kita install Windows tuh ada banyak cara ya. Ada yang bisa dari Windows Server, ada yang bisa menggunakan USB atau CD, ada yang bisa menggunakan dua jaringan ya. Nah, setelah kita install, hal yang harus kita perhatikan itu sebenarnya banyak. Nah, ini yang harus kita perhatikan ada Windows application ya. Aplikasi bawaannya apa aja, aplikasi tambahannya apa aja, aksesoris itu apalagi, entah itu kalkulator, entah itu game. Kemudian Windows Ease of Access tool untuk masuk ke disk manager, defragment, Windows System Utility, Windows User Tools. Kemudian biasanya kalau habis instalasi, tapi kalau Windows 10 ini ya rata-rata setelah selesai install itu drivernya itu sinkronisasi. Maksudnya itu drivernya itu udah langsung cocok dengan perangkatnya gitu. Paling yang nggak ada itu mungkin ya lebih ke VGA-nya, mungkin VGA tambahan atau jaringannya gitu. Jadi kayak install manual, cari driver yang cocok untuk perangkatnya seperti itu. Kemudian untuk latihan ya, silakan cek di buku pada halaman 212, nanti di situ ada diarahkan praktis step by stepnya gitu. Nah, berikutnya itu adalah tentang, nah ini masuk kepada VPN connection ya, Virtual Private Network atau biasa disebut VPN. Dia adalah sebuah cara aman untuk mengakses lokal area network yang berada pada jangkauan tertentu dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi. Nah, salah satu fungsi adanya VPN adalah keamanan dalam berkomunikasi atau dalam pertukaran data. Juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusup ke trafik yang tidak semestinya. Jadi VPN ini semacam jaringan private tapi menggunakan jaringan publik gitu. Jadi kita menggunakan connection dari internet yang publik terbuka, tapi di dalam internet itu kita pakai service VPN untuk membuat dia secure seperti itu. Nah, begini cara kerja VPN. Teman-teman bisa perhatikan dari gambar tersebut ya. How a VPN work dan non VPN. Jadi memang benar-benar di VPN itu dia secure seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita akan lebih banyak praktis ya, atau melihat video cara kerja VPN itu seperti apa, karena akan dimasukkan pada video yang lainnya. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya, kita diskusi, sharing untuk biar lebih jelas lagi. Cukup sekian, terima kasih.